Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Mulia dengan PIN 2208. Saya akan presentasikan eh, materi mengenai metode dan distribusi sampling. Untuk yang pertama, pengertian dari sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas merupakan sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sedangkan sampel non-probabilitas merupakan sampel yang dipilih sedemikian rupa sehingga setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Di slide selanjutnya dijelaskan yaitu metode penarikan sampel. Ada dua metode penarikan sampel. Yang pertama yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas sendiri terdiri dari tiga penarikan sampel. Yang pertama, sampel penarikan acak secara sederhana, penarikan sampel acak secara struktur, dan penarikan sampel secara parsial. Sedangkan untuk sampel probabilitas terdiri dari tiga juga. Yang pertama yaitu penarikan sampel sistematis, penarikan sampel kuota, dan penarikan sampel progresif. Pengertian dari penarikan sampel sederhana yaitu pengambilan sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dan setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ada dua cara sampel acak sederhana. Pertama, sistem kotakan sistem sampel acak sederhana yang mana sama dengan sistem arisan. Yang kedua, menggunakan tabel acak memilih sampel dengan menggunakan suatu tabel. Dalam penggunaan ini ditentukan terlebih dahulu dari titik awalnya atau starting point. Penarikan sampel acak secara struktur. Penarikan sampel acak terstruktur dilakukan dengan membagi anggota populasi ke dalam beberapa subkelompok yang disebut dengan strata. Kemudian sampel dipilih dari masing-masing stratum sehingga seluruh kelompok dalam populasi dapat terwakili. Untuk slide ke-7 dan slide ke-8 ini akan disajikan contoh menentukan jumlah sampel dari setiap stratum. Di slide ini ditujukan contoh penentuan jumlah sampelnya dari setiap stratum tersebut secara proporsional. Tujuannya adalah agar setiap anggota kelompok memperoleh jumlah sampel yang sesuai dengan proporsinya dalam populasi. Nah, ada pun contoh yang tersajikan selanjutnya itu contoh memilih perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Eh, Sebagai contoh, seorang investor ingin mengetahui kinerja perusahaan sektor keuangan yang berada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018. Perusahaan sektor keuangan yang ada di BI terdiri atas perusahaan perbankan sebanyak 27 buah, perusahaan asuransi dan pembiayaan sebanyak 19 perusahaan, perusahaan efek ada 9 perusahaan, dan perusahaan keuangan lainnya sebanyak 6 perusahaan. Apabila akan diambil sampel sebanyak 15 perusahaan dengan metode terstruktur proporsional, maka berapa jumlah sampel dari setiap kelompoknya? Dan di sini pembahasannya tadi sudah dibagi menjadi 5 kelompok atau subsektor. Yang pertama, perbankan, asuransi, pembiayaan, efek, dan keuangan lainnya. Selanjutnya yaitu penarikan sampel sistematis dan kuota. Penarikan dikatakan sampel sistematis apabila setiap unsur atau anggota dalam populasi disusun dengan cara tertentu, dimulai dari secara alfabet dari besar hingga kecil atau sebaliknya.
Kemudian dipilih titik awal secara acak, lalu setiap anggota dari populasi dipilih sebagai sampel. Pengambilan sampel dari populasi yang punya ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan merupakan pengertian dari penarikan sampel kuota. Tujuan penarikan sampel kuota adalah untuk memperbaiki keterwakilan seluruh komponen dalam populasi. Maksud dari keterwakilan ini supaya seluruh karakteristik dalam populasi dapat terwakili dan tergambarkan dengan baik. Penarikan sampel purposive. Menarikan sampel dengan pertimbangan tertentu. Penarikan dengan sampel purposive dibagi menjadi dua cara. Yang pertama, convenient sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan keinginan peneliti sesuai dengan tujuan penelitian. Sedangkan yang kedua, yaitu judgment sampling, yaitu penarikan sampel berdasarkan penilaian terhadap karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Definisi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel, yaitu suatu distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadinya dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Untuk slide 14 sampai dengan slide 18 dijelaskan yaitu contoh menghitung ROA atau Return on Asset. Terdapat 5 bank yang akan dihitung ROA-nya. Yang pertama itu BRI, Mandiri, CMB Niaga, Danamon, dan BI. Konsep ini sangat penting dalam statistika inferensial karena digunakan untuk melakukan estimasi terhadap parameter populasi. Selanjutnya itu hubungan standar deviasi sampel dan populasi. Dijelaskan rumus antara hubungan antara sampel dengan populasi untuk populasi terbatas dan hubungan antara sampel dan untuk populasi yang tidak terbatas. Demikian presentasi mengenai metode dan distribusi sampling yang dapat saya berikan. Semoga materi yang telah dipaparkan dapat mendapat pemahaman kita mengenai berbagai metode penarikan sampel dan distribusi sampling.